yang kecil sekarang juga buat tidur siang agak susah karena maunya main terus ya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus ekstra gitu ya untuk nyediain waktu untuk membobokkan anak-anak bobo siang. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang Kalau tidur remaja, malamnya sih, kayaknya kalau tidur malamnya sih cukup dokter, karena nggak tidur siang nih, tapi malamnya jam 8 udah tidur gitu. bagus ya tidur malamnya ya, nggak Ya begadang ya. mas, bagus. Ya, tapi memang kalau dari siklus dari dikeluarkannya hormon di tubuh, siklus si hormon pertumbuhan ini, growth hormon ini dia akan terjadi peningkatan pengeluarannya ketika pada fase saat tidur siang. Jadi memang dia dikeluarkannya pas kitanya lagi tidur siang gitu. Jadi memang soalnya kalau anaknya masih susah tidur siang, itu nggak mengganggu ke pertumbuhannya, akan tetap bisa tumbuh tinggi badan. Tapi tetap kita harus berusaha untuk ngajak anak-anak tidur siang agar mereka bisa lebih optimal lagi dalam pertumbuhan tinggi badannya. Ya, gitu sih Bu Tati. Itu ada tuh anaknya Kak Dina tuh. Makasih ya Lucu. dokter. Ya sama-sama. Ini ada lagi nih dok, satu lagi. Jadi makin banyak yang nanya nih, kayaknya makin seru. Dari Yeni Mochi, dok apakah suplemen zat besi itu harus untuk anak yang head? Oh itu, ya kayaknya di iklan juga ada ya dok ya, yang minum Iya. darah ya. Ya, suplemen sebenarnya kita setiap head itu nggak perlu ditambahin zat besi kalau kita tidak ada masalah ya, maksudnya ketika lama headnya itu normal gitu kan, tidak berlebihan, terus juga kita ganti pembalutnya juga masih normal, tidak perdarahan yang berlebihan, itu kita nggak perlu untuk menambahkan zat besi karena darah yang keluarnya itu masih normal gitu, tidak berlebihan. Nah, biasanya kalau penambahan zat besi itu misalnya sampai terjadi anemia gitu kan, HB-nya sampai kurang, itu baru kita perlu tambah suplementasi zat besi buat meningkatkan HB. Tapi kalau kita head yang biasa kan HB kita nggak sampai turun ya. Kecuali misalnya, saya udah 7 hari headnya masih banyak, terus tiap 1 jam saya harus ganti pembalut. Nah itu berarti kita curiga nih perdarahan headnya bukan head biasa nih, darahnya banyak, khawatirnya HB-nya turun. Nah baru kondisi seperti itu memerlukan tambahan zat besi. Tapi kalau kita normal-normal aja, insya Allah nggak usah ya, karena darah yang keluar nggak terlalu banyak, nggak bikin sampai anemia. Dan juga kita juga bisa mendapatkan zat besi dari asupan makanan kita juga. Pertanyaannya makin banyak. Iya. Jadi ini nanti panitia bingung nih ngasih hadiahnya ke siapa ya. Nah, terus kalau misalnya ini dok, headnya normal gitu, cuman dia, ini ya pertanyaan ininya ya lanjutannya. Tapi dia misalnya ngerasanya tuh lemes gitu pas lagi head itu perlu nggak sih dok sebenarnya? Oh, lemesnya itu mungkin bisa dilihat juga nih, lemesnya itu dari apa? Dari moodnya dia, apa dari maksud dari hatinya lagi lemes, moodnya apa memang kondisi tanda-tanda stabilnya bermasalah seperti tensinya rendah. Makanya memang pada head itu kan kita harus minum yang cukup ya, yang 2 sampai 2,5 liter itu, karena biar kita cairannya nggak kurang. Jadi dengan mencukupi cairan, mengganti cairan yang hilang gitu dari kita menstruasi, itu juga bisa bikin kita nggak lemas. Tadi Kadina, kadang juga buat minum air putih, kadang remaja juga masih belum rutin ya, harus diingetin gitu ibaratnya buat banyaknya minum air putih gitu. Nggak semua remaja bisa minum air putih banyak. Jadi ya kita evaluasi aja dulu, minum air putihnya gimana, udah cukup atau belum. Kalau minumnya sudah cukup, terus darahnya juga yang keluarnya normal, darah headnya nggak terlalu banyak, kita cek juga misalnya tensinya bagaimana, apa dia lemes karena tensi rendah. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut sih ya. Oke. Ya. Ini ada dari Bu Eka nih. Bu Eka mau nanya sendiri aja. Ya, coba dibacain sama Kak Dina apa sama Bu Eka ini? Dok, apakah perasaan bahagia, stres?
Adik, jangan. Iya, pengaruh yang besar buat pada hormon ya. Iya. Ya, ya jadi berpengaruh ya, perasaan bahagia itu berpengaruh pada hormon gitu ya. Jadi ketika misalnya kita bahagia, itu sangat berpengaruh banget buat kesehatan. Karena stres pun juga, ketika kita stres itu juga bikin masalah kesehatan. Contohnya misalnya gini, gara-gara stres, terus asam lambung jadi naik. Bisa karena stres, misalnya reaksi-reaksi alerginya jadi kambuh, misalnya asmanya kambuh. Jadi memang stres itu bisa membuat gangguan dari psikosomatik. Ibaratnya gangguan psikosomatik adalah karena masalah psikis bisa membuat gangguan pada somatik, pada organ tubuh. Jadi psikis yang misalnya, masalahnya di psikis nih stres fisik yang berlebihan gitu ya, terlalu stres banget gitu ya. Akhirnya mengganggu fisiknya, bisa ke asam lambungnya naik, bisa ke nyeri dada juga gitu kan, bisa jadi sesak nafas, asma kayak gitu. Jadi memang dengan kita mengatur sikap kita gitu ya terhadap suatu masalah, bagaimana kita menyikapinya dengan bahagia, sedih wajar, kecewa wajar. Bagaimana kita bisa mengelola itu sehingga kita bisa tetap bahagia dan tidak stres berlebihan, maka itu sangat baik buat kesehatan gitu. Karena banyak masalah-masalah kesehatan yang penyebabnya itu dari stres psikis gitu. Ya, jadi memang kita harus mencoba untuk menciptakan bahagianya kita. Walaupun kita menghadapi masalah yang banyak, kita harus berusaha menciptakan bahagia dari diri kita sendiri gitu. Biar kita juga lebih sehat ya. Karena kan kalau kita stres itu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Ya kira-kira begitu Bu Eka. Bu Eka, tanyanya bagus ada ya. yang tanya. Tapi panitia jadi nggak bisa dapat hadiah. Bu Dewi negesin duluan sebelum ditagih. Udah dibilang duluan gitu ya. Kopi kayaknya. Mau dikirimin kopi. Ada satu lagi nih dok, Ya. dari Mei. Dok, saya mau tanya, kalau lagi menstruasi itu kan darah kotornya ngalir keluar. Biasanya kalau begitu suka gatal di bagian paha. Kalau sering digaruk, nanti berbekas. Jadi agak hitam gitu ya. Gimana cara ngilanginnya? Kan pakai pembalut ya. Biasanya Iya. gatalnya karena gatal pembalut. Enggak, maksudnya menstruasi darahnya ngalir keluar. Bisa kalau begitu suka gatal di bagian paha. Mungkin karena pembalutnya itu sudah penuh banget sehingga tidak bisa menampung darah, akhirnya sampai keluar ke area selangkangan paha kali ya maksudnya ya. Oh, bisa jadi. Atau mungkin Karena solusinya bisa diganti sering-sering Iya, gitu harus ya. sering-sering ganti pembalut. Kalau pembalutnya sudah penuh gitu ya, segera diganti pembalutnya. Jadi bisa kita misalnya kita tuh kayak pagi, siang, pagi ganti, siang udah ganti lagi. Misalnya gitu, kalau lagi darahnya banyak malah bisa sampai 3 jam sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengganti pembalutnya sesuai kebutuhan dari produksi si darah haid itu sendiri, insya Allah sih kan nggak ada yang ngalir keluar-keluar gitu sampai ke paha ya. Nah, misalnya kita mengalami gatal di paha, lalu kita garuk berbekas, kayak kelihatan urat tapi rada hitam. Mungkin maksudnya varises atau gimana ya? Kali ya jadinya kan kadang kalau digaruk itu kan suka berbekas tuh. Makanya ini pertanyaannya itu antara pelebaran dari pembuluh darah vena atau varises, jadi bentuknya kayak garis-garis di paha ini atau gue transfer ke peradangan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kayak gatal-gatal biasa, bentuknya kayak radang kulit biasa, memang kan untuk bekasnya itu jadi hitam-hitam ya. Teman-teman bisa menghilangkannya dengan diberi lotion pelembab kulit. Gitu. Jadi dikasih lotion pelembab kulit sehingga akhirnya dia nanti makin lama bekas peradangan itu akan warnanya akan sama seperti kulitnya normal. Karena memang untuk peradangan kulit kan setelah radangnya selesai, kan radang merah nih. Setelah radangnya selesai kan jadi kecoklatan itu ya Kak Dina ya. Nah, coklatnya itu kalau kita masih anak kecil lebih mudah hilangnya, tapi kalau udah makin meningkat usianya, untuk bekas-bekas hitam itu hilangnya lebih lama. Nah, salah satu cara kita buat menghilangkannya biar lebih cepat,
bisa dikasih pelembab kulit yang teman-teman punya, bisa dikasih sehingga dia bisa warnanya bisa lebih cepat pemulihannya menjadi normal kembali. Kalau misalnya bentuknya kayak kelihatan urat, saya masih belum jelas nih yang dimaksud apa. Ya, mungkin nanti Maggie bisa juga dikasih nomor saya nanti. Mungkin straight mark kali ya, Dok? Sama nggak sih sama straight mark gitu? Iya, makanya yang dimaksud stretch mark atau apa gitu ya. Karena kalau stretch mark kan nggak gatel ya. Iya, nanti bisa. Oh, stretch mark.